Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Disakir Putra Masud dengan NIM 2023-220-5014 dari kelas T602. Kali ini saya akan membuat tahap-tahap pembuatan peta NREKANG. Nah, kenapa saya pilih peta NREKANG? Karena yang pertama itu gampang. Yang kedua itu pencarian data Excel CSV itu mudah, tidak ribet. Walaupun nanti itu ada data tambahan yang tidak masuk di wilayah NREKANG yang ada di Kikis nanti. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung ke tutorial. Pertama-tama kita buka di Microsoft Edge. Bebas, kita mau buka Chrome juga bisa, kita bisa menggunakan Edge. Di sini kita klik SHP Kabupaten NREKANG. Nah, di sini tempat mendownload saya adalah di Lapak GIS. Di Lapak GIS ini kelebihannya itu pertama dia lengkap datanya, data setiap kabupaten seperti Aru Kota Makassar, Parepare, dan lain-lain. Di sini ada 24 data daerah dari Makassar sampai di Kabupaten Toraja Utara. Nah, di sini kenapa ada dua, arsip 1, arsip 2? Di sini bebas kita mendownloadnya. Tapi arsip 1 pada saat dia tidak ada data administrator kecamatan, kita cari di arsip 2 karena yang kita cari adalah file administrasi kecamatan AR 50.000 50K. Nah, di sini ada NREKANG, Kabupaten NREKANG yang tadi kita mau buat. Tapi di sini saya sudah mendownload sebelum pembuatan videonya. Nah, pada saat dia selesai mendownload itu keadaan zip, lalu kita tidak bisa langsung gunakan. Kalau dia untuk data zip kita harus ekstrak. Nah, di sini kita ekstrak, tapi di sini saya juga sudah ekstrak dari tadi. Ini Kabupaten NREKANG, kita klik, double klik. Nah, di sini yang tadi saya bilang, yang kita harus cari di dalam folder data tersebut itu adalah administrasi kecamatan AR 50.000 SHP. Dia harus ada .shp. Ada juga berbentuk seperti yang ini. Itu nggak boleh data yang ini kita kasih masuk ke dalam Kikis karena dia itu berbentuk HTML. Nah, yang kita gunakan adalah berbentuk file SHP dengan penyimpanan 937 KB. Nah, pertama-tama kita buka Kikis. Nah, di sini ada tampilan awal, kita Ctrl N untuk membuat halaman baru. Nah, di sini ada beginilah tampilannya di Kikis. Dan di sini nanti kita akan tarik masuk file tersebut, file petanya. Seperti ini kita tarik, kita kasih masuk ke layar. Nah, seperti ini. Pada saat kita tarik ke dalam, dia akan muncul peta seperti ini. Ini adalah peta Kabupaten NREKANG. Tahap kedua, ini yang paling penting juga untuk pembuatan peta, itu harus punya data Excel yang berbentuk CSV. Itu ini. Kita tarik ke dalam. Nah, di sini di petanya itu yang tadi saya bilang itu ndak ada data campur dari daerah lain seperti yang ini yang tadi saya bilang.
Kabupaten Nrekang kan agak tidak terlalu banyak, tapi yang di sini dia minta harus 24. Pada saat kita tidak memenuhi yang ada di Kigis, itu hasilnya nanti tidak bisa. Nah, di sini dia tercampur dari daerah lain datanya. Ada dari Sidan Rengrapa, Nrekang, dan ada Luwu, ada juga Tanah Toraja. Nah, di sini saya sudah mengakalinya. Di data tersebut itu saya lewat pakai compiler. Di compiler tersebut itu saya bisa menambahkan data yang kurang yang dibutuhkan ke dalam peta seperti ini. Ini adalah data Excel yang berbentuk CSV. Nah, pada saat untuk membuat petanya itu harus tipe Excelnya itu CSV, tidak boleh tidak. Karena pada saat kita mau kasih masuk ke dalam itu nggak bisa dikasih masuk. Nah, seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 5 field, yaitu nomor, kecamatan, jumlah, luas, dan kepadatan. Nah, kita langsung ke tutorialnya. Di sini kita menghubungkan antara data CSV ke peta. Kita klik kanan pada peta, kita klik properties, lalu kita pilih join. Di sini tidak ada apa-apa karena dia belum terhubung ke data CSV yang tadi. Kita tambahkan dulu. Nah, di sini muncul data CSV Kabupaten Nrekang. Di sini join field itu kita kecamatan. Kita pilih kecamatan, dan target field itu kita gunakan NA. Lalu kita klik OK. Lalu apply. Oke. Tahap berikutnya kita masukkan rumus. Kita masuk toggle edition, lalu kalkulator. Nah, rumus yang pertama itu ada 2 rumus yang kita kasih masuk nanti adalah luas dan kepadatan. Kita masuk ke rumus luas. Di sini bagian output field type-nya itu kita pilih decimal number real. Nah, rumus luas itu kita ketik $area spasi slash 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada saat sudah ini rumus area $area spasi slash spasi 100.000. Kita klik apply. Nah, di sini could not add the new field to the provider. Nah, ini maksudnya data yang ini sudah otomatis masuk ke dalam rumus. Untuk ngeceknya itu kita masuk ke recent, ada di tengah sini. Nah, di sini ada rumus. Jadi kita tidak perlu kasih rumus lagi karena di sini sudah ada rumusnya. Nah, untuk memastikan tadi kan kita sudah kasih masuk luas, sekarang kepadatan. Kita lihat kepadatan di sini. Nah, di sini ada kepadatan. Rumus kepadatan. Nah, rumus kepadatan itu kita mencari field pada tabel tersebut seperti yang ini, dimana sambil kepadatan Nrekang kepadatan jiwa /km /luas. Nah, untuk mendapatkan itu kita ambil dari peta di sini. Kita klik pada peta, baru open attribute table. Kita geser ke kanan, kita perbesar di sini. Ini juga sandwich. Nah, di sini ada kepadatan Nrekang luas dan kepadatan, tapi yang kita butuhkan adalah kepadatan. Jadi kita salin nama field yang ini dan yang kita harus sesuaikan di sini. Kepadatan kurang bawah Nrekang kurang bawah kepadatan itu harus diikuti. Kalau di sini kita menggunakan K besar, kita harus juga menggunakan K besar. Baru
jiwa buka kurung jiwa slash km2 tutup kurung, seperti itu. Tapi di sini kita tidak bisa salin dari dalam sini, kita membutuhkan namanya notepad. Nah, notepad sudah terbuka ya. Notepad ini begini, ini notepad saya sudah ketik nama file yang ada sini, kepadatan Nrekan Kabupaten Jiwa. Nah, ini kita salin di notepad agar kita nanti salin ke rumus kepadatan. Tapi yang tadi kita bilang di sini, rumus kepadatan itu sudah ada seperti ini. Kita masuk ke rumus kepadatan. Di sini sama yang tadi, kita gunakan decimal number real. Nah, kita masuk ke rumus yang tadi yang kita dapat ini. Di sini kita ambil dari data file yang tadi. Kita gunakan tanda kutip. Kita salin yang ini, file yang tadi kita mau gunakan, yang kita butuhkan. Baru kita slash, ini tanda kutip lagi, baru slash tanda kutip, ini baru luas. Nah, ini baru tanda kutip seperti ini, tahu teman-teman. Tapi di sini sudah ada data kepadatannya seperti ini. Jadi kita tidak perlu kasih masuk rumus lagi. Itu metodenya sama. Pada saat sudah kasih masuk rumus yang ini kepadatan, kita apply baru oke. Nah, kita lanjut ke tahap pembuatan pelabelan. Kita klik kanan pada peta properties. Lalu di sini ada label. Di sini no label kita ubah menjadi single label. Di sini bagian value yaitu NA. NA itu gunanya untuk membaca sebuah nama. Nah, kita apply. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita masuk, kita klik kanan lagi. Kita masuk ke tahapan pembuatan pewarnaan. Kenapa harus kasih warna lagi? Nah, di sini sudah ada warna. Nah, di sini untuk memperjelas di mana kepadatan tersebut, yang mana lebih padat. Nanti di situ warnanya yang menyesuaikan. Nah, kita gunakan bagian no simbol menjadi graduate, value menjadi kepadatan. Nah, jangan lupa kepadatan. Lalu bagian mode itu kita klik menjadi natural break genes, classify, lalu klik apply. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, di sini yang paling padat adalah Anggeraja, Allah, sama Curio, sama Bugin. Nah, yang tahap kedua kita masuk ke project bagian new print layout. Nah, di sini kita kasih nama pembuatan cetaknya itu peta Nrekan. Nah, kita klik OK. Nah, di sini ada beberapa menu. Kita masuk ke ini. Kita tarik dari ujung pukul ujung. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tadi untuk menampilkan peta yang ada kita buat tadi. Lalu tahap berikutnya adalah ini, add north arrow. Kita tarik pasang di sebelah sini. Nah, kita sesuaikan saja teman-teman. Kita pilih add scale bar seperti ini teman-teman. Kita sesuaikan supaya rapi.
Nah, lalu kita masuk ke ini. Ini namanya add legend. Kita tarik ke bawah, tarik, kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan datanya 00. 0 sampai 239 itu merah keputihan. 239 jiwa sampai 405 itu agak mulai kemerahan dia. 405 sampai 553 jiwa itu dia sudah mulai memerah sekali warnanya, mulai agak gelap lah. 553 sampai 767 itu sudah merah sekali penduduk, artinya sudah padat di dalam satu daerah tersebut. Nah, itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi?